Halo, berjumpa lagi dengan Bu Vero di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan kembali belajar cerita pendek. Kita akan membahas lebih dalam unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Yang pertama, kita akan membahas unsur intrinsik. Di dalam unsur intrinsik, terdapat beberapa bagian. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide pokok yang melatar belakangi sebuah cerita. Biasanya tema terbagi menjadi dua, yaitu tema tersurat dan tema tersirat. Tema tersurat artinya dituliskan secara jelas di dalam cerita cerpen tersebut. Sedangkan tema tersirat adalah tema yang harus ditafsirkan sendiri atau disimpulkan sendiri oleh pembaca. Yang kedua, alur. Alur dalam cerita pendek adalah jalan cerita. Umumnya, alur terbagi menjadi 4 bagian: perkenalan, komplikasi, klimaks, dan penyelesaian masalah. Akan tetapi, alur dibagi menjadi 3: alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju artinya ada urutan dari perkenalan, komplikasi, klimaks, dan penyelesaian masalah urut. Alur mundur adalah alur yang bolak-balik. Artinya disajikan dahulu inti masalahnya dan kembali ke tahap awal. Sedangkan yang terakhir, alur campuran adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Misalnya, ketika menceritakan seseorang yang sukses, lalu kembali lagi ke cerita awal proses dia menuju sukses dan dilanjutkan setelah kehidupan dia sukses. Selanjutnya ada latar. Latar terbagi jadi 3: latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat adalah di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Latar waktu menjelaskan kapan terjadinya peristiwa dalam cerpen tersebut. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana ketika peristiwa sedang berlangsung di dalam sebuah cerpen. Contoh latar tempat di sekolah, di rumah. Latar waktu siang hari, petang hari, menjelang maghrib. Latar suasana menyedihkan, menyenangkan, mengharukan, dan masih banyak contoh latar lainnya. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku. Biasanya mencirikan nama pelaku. Sedangkan penokohan adalah karakter atau sifat dari pelaku. Ada pembagian penokohan dalam sebuah cerpen. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Lebih lengkapnya silahkan kalian buka modul kalian. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita pendek. Sudut pandang terbagi menjadi 2: sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama terbagi menjadi 2: sudut pandang orang pertama pelaku utama, artinya memposisikan dirinya sebagai tokoh utama dalam cerita tersebut. Sedangkan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, yaitu pengarang memposisikan dirinya sebagai tokoh yang diajak bicara atau teman dari pelaku utama. Sudut pandang orang ketiga terbagi juga menjadi 2: sudut pandang orang ketiga serba tahu, yaitu pengarang berada di posisi mengetahui segala sesuatu
bisa perasaan, bisa pikiran, bisa sifat asli, dan sebagainya. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, yaitu pengarang berposisi hanya melukiskan apa yang dilihat, dialami, dipikir, dan dirasakan oleh tokoh, tanpa tahu isi hati yang tidak disebutkan di dalam teks tersebut. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, yaitu pengarang berada di posisi hanya melukiskan apa yang dilihat, dialami, dipikir, dan dirasakan oleh tokoh, terbatas pada seorang tokoh saja. Contohnya bisa kalian lihat di modul kalian masing-masing. Yang terakhir, di unsur intrinsik ada amanat. Amanat merupakan pesan dari penulis atau pengarang cerita pendek yang disampaikan kepada pembaca agar mendapatkan nasihat atau teguran atau harapan setelah selesai membaca cerita tersebut. Itu tadi beberapa bagian dalam unsur intrinsik. Kedua, kita akan mengulas tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita tersebut namun mempengaruhi penyajian cerita. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Artinya kondisi masyarakat di sekitar pengarang atau penulis cerita pendek mempengaruhi penyajian cerita. Bisa dari kondisi ideologi atau pemikiran, dari segi politik, sosial, lingkungan, bahkan bahasa dari masyarakat tersebut. Yang kedua, latar belakang penulis. Latar belakang penulis yaitu faktor yang berada dalam diri penulis tersebut, yang membuat cerita menjadi memiliki ciri khas sesuai dengan karakter penulis. Bisa dari riwayat hidup penulis, kondisi psikologisnya, aliran sastra penulisnya. Misalkan penulis biasa menggunakan dua bahasa, maka akan berpengaruh langsung terhadap bahasa-bahasa yang digunakan. Misalkan penulis juga dari kalangan seniman, maka akan lebih banyak hal-hal seni diangkat dalam cerita cerpen yang ia buat. Yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen akan kalian tafsirkan sendiri atau kalian cari sendiri, telaah sendiri di dalam cerita pendek yang kalian baca. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, pembagiannya sebagai berikut. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengulas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerita pendek. Jika kalian belum memahami, silahkan kalian bertanya di kolom komentar GC atau bisa WhatsApp. Silahkan kalian mengerjakan tugas yang sudah ada di Google Classroom kalian. Silahkan perhatikan deadline-nya dan petunjuk mengerjakan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.